Iran dibombardir, ilmuwannya dibunuh, jenderalnya dihabisi, dunia setidaknya Israel, Amerika, dan sekutunya menunggu Iran tunduk. Tapi justru hal sebaliknya. Iran yang membalas, bukan dengan pidato, tapi dengan rudal balistik yang menghantam jantung Tel Aviv. Dan rudal hypersonik Iran mengubah peta pertahanan dunia. Ini realitas dari kekuatan pertahanan yang murah tapi mematikan. Dan ini tentang pertahanan yang harus dipikirkan Indonesia. Mari kita bahas. Ketika Israel menyerang, mereka membunuh panglima militer dan ilmuwan nuklir Iran. Tapi Iran bukan bangsa yang bisa ditundukkan dengan ancaman. Mereka punya dignity. Walau sebagai sebuah negara berdaulat, Iran sudah cukup sabar, di mana sekutunya, pimpinan Hizbullah, Said Hassan Nasrallah, dibunuh. Tamu negaranya pun, beberapa yang datang di Iran, itu pun dibunuh saat berada di Iran. Namun serangan ke panglima militer ini sudah bukan lagi ujian kesabaran. Iran tak lagi diam, saatnya mereka tunjukkan kehebatan. Rudal mereka presisi menghantam jantung Tel Aviv. Fasilitas militer Israel di Nevatim, gudang logistik di Haifa, juga jadi balasan yang menakutkan. Hingga pangkalan-pangkalan strategis Israel juga tak luput dari sasaran. Ini bukan respon yang emosional, ini strategi yang sudah disiapkan matang selama bertahun-tahun. Israel akhirnya kaget ketika diserang, mereka tak menyangka kedahsyatan serangan rudal-rudal Iran. Lalu memanggil Amerika dan mengkambing hitamkan Iran memiliki senjata pemusnah massal. Dan seperti biasa, AS turun tangan dan mereka mengklaim menghancurkan 3 fasilitas nuklir Iran. Tapi lucunya setelah itu justru Amerika yang datang memohon Iran untuk berdamai. Karena Iran tidak diam. Dan jangan lupakan satu senjata baru Iran yang bikin banyak analis militer dunia terdiam. Rudal Sijil, nama yang terinspirasi dari surat Al-Fil dalam Al-Quran Tarmihim bihijarati min sijil. Sijil berarti batu api, layaknya batu yang diambil dari neraka, yang dibawa oleh burung ababil menyerang pasukan Abraha yang hendak menyerang Ka'bah waktu itu. Secara semiotik, Iran ingin menggambarkan betapa dahsyatnya rudal balistik jarak menengah Sijil ini dengan 3 pendorong. Pendorong pertama, rudal melepaskan Sijil bergerak melalui stratosfer hingga lapisan atmosfer lebih tinggi, yaitu ke suborbit. Kemudian pendorong kedua dilepaskan kemudian memasuki fase mid course di mana rudal itu terbang bebas di lintasan melengkung balistik hingga ke daerah target. Dan fase terakhir yaitu fase terminal pendorong dilepaskan dengan kecepatan 15 Mach. Artinya 15 kali kecepatan suara. Bukan cuma cepat, rudal ini juga bisa bermanuver di tengah terbang. Artinya jet tempur tidak bisa mengejarnya. Sistem pertahanan seperti Iron Dome pun bukan tandingan Ini bukan sekedar peluru kendali Ini adalah pernyataan bahwa Iran sekarang punya daya pukul yang bisa menembus sistem pertahanan tercanggih sekalipun. Dan setelah langkah provokasi, Iran membalas lagi. Kali ini langsung ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Serangan ini langsung terarah presisi dan dunia mulai sadar Iran bukan negara yang bisa ditekan dengan superioritas senjata. Ini bukan tentang siapa yang lebih kaya siapa yang punya F-35, F-16 atau kapal induk. Ini tentang siapa yang berani membela harga diri bangsanya. Dan Iran merubah peta perang bahwa diplomasi tidak bisa dimulai dengan skor 1-0, tapi harus dengan skor minimal 1-1. Karena itu, ketika diserang 3 fasilitas nuklir, Iran membalas dengan menyerang pangkalan Amerika Serikat di
Qatar. Ya, selain Iran, jangan lupa ada Pakistan. Negara ini juga membuktikan bahwa strategi pertahanan bukan soal jumlah, tapi soal ketepatan. Saat India menyerang, ya kalau kita masih ingat, Pakistan menjatuhkan jet tempur India. Dengan apa? Ya tentu dengan sistem pertahanan udara yang terintegrasi dan rudal buatannya sendiri. Rudal Shaheen, Ababil, ini bukan sekedar nama rudal. Ini simbol kemerdekaan pertahanan nasional yang relatif murah tapi efeknya ditakuti. Lalu hari ini kita akan bertanya, Indonesia ada di posisi mana? Saat dunia bicara tentang misil, tentang drone, ya, kita masih bangga belanja jet dari luar. Banyak proyek strategis pertahanan justru mandek. Dulu ada produksi kapal perang nasional yang dulu direspon baik, sekarang terhenti, mangkrak ya. Industri pertahanan seperti mati suri, kenapa? Karena lebih banyak rentek daripada visi. Dan dalam kondisi global yang sudah terbagi-bagi dalam blok-blok ini, kita tidak akan mudah membeli teknologi penuh. Karena kalau kita bukan sekutu, sulit transfer teknologi, TOT, dan pengetahuan secara menyeluruh. Dan tanpa industri lokal, kita cuma jadi konsumen dan bukan kekuatan. Iran, Pakistan, bahkan Korea Utara, mereka tidak ditakuti karena kekayaan, tapi karena mereka tidak bisa digertak. Mereka punya rudal, mereka punya pertahanan udara yang kuat, dan ya, mereka punya senjata nuklir. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menjaga bargaining. Kita tidak perlu bermimpi mencapai supremasi pertahanan seperti Amerika Serikat. Bahkan mencapai 50%-nya saja belum tentu bisa, ya. Bahkan jika hal itu berorientasi pesawat tempur. Karena kalau kita melihat Amerika punya ribuan, ya, bahkan puluhan ribu jet tempur. Yang kalau menggunakan postur pertahanan kita, perlu waktu puluhan tahun untuk minimal menyamai 50%-nya. Karena jet tempur itu luar biasa fantastik harganya, ya. Karena bisa sampai 115 juta US dollar. Bayangkan pertahanan yang seperti Iran, ya, satu rudal balistik dibanderol hanya dengan 1,8 sampai 5 juta US dollar. Sedangkan yang berhulu ledak nuklir harganya pun tidak akan melampaui harga jet tempur. Jadi Indonesia harus belajar, ya. Karena menurut saya kita butuh rudal yang presisi. Kita butuh sistem radar nasional, kita butuh drone, kita butuh satelit. Dan jika perlu, mulai riset nuklir sebagai alat pertahanan strategis. Ini bukan ajakan perang, ini ajakan bangun kesadaran. Kita tidak sedang hidup di masa damai, kita hidup di masa yang penuh ancaman. Dan bangsa yang tidak siap hanya akan jadi target. Karena ada adagium yang sangat populer, ya, si vis pacem para belum. Jika ingin damai, bersiaplah untuk berperang. Dan jika Indonesia ingin dihormati, jangan hanya jadi pembeli senjata, namun bangun kekuatan industri persenjataan dalam negeri. Ya, jadi itu subscribe, sebarkan narasi ini karena mempertahankan kedaulatan negara, ya, bukan hanya tugas tentara, tapi juga kesadaran kolektif kita, ya, sebagai sebuah bangsa. Dan itu saja, semoga menambah perspektif, ya. Perspektif kemajuan. Ikram Brief, merdeka.